Assalamualaikum. Sekarang kita akan mulai dengan kuliah uh, gaya sentral. Ini topik pertama setelah ujian tengah semester. Tentunya saya harap sebelum ataupun ketika Anda mengikuti materi video ini, Anda sudah punya bekal pemahaman ataupun sedang membuka textbook mengenai topik gaya sentral ini. Karena keterbatasan dengan PJJ, saya tidak akan menjelaskan sedetail yang biasa saya jelaskan di depan kelas. Jadi saya akan berusaha untuk menjelaskan se-concise mungkin, semaksimal mungkin, tidak terlalu banyak tapi juga tidak menghilangkan informasi yang penting. Oke, apa itu gaya sentral? Gaya sentral adalah gaya yang dia bisa berupa tarik-menarik ataupun tolak-menolak, repulsive or attractive, antara dua atau lebih dari partikel atau objek atau apapun yang memiliki massa atau memiliki suatu muatan atau apapun yang bisa kita anggap sebagai parameter dari gaya tersebut. Poin terpenting dari gaya sentral adalah bahwa arah gayanya itu searah dengan arah vektor yang menghubungkan kedua objek atau lebih objek tersebut. Jadi kalau Anda bisa lihat ilustrasi sederhana yang saya buat di sini, saya punya dua massa, tidak hanya harus massa ya, bisa berupa dua muatan. Saya namakan M1 dan M2, maka saya bisa menarik vektor posisi. Saya bisa menarik vektor posisi M2 relatif terhadap M1 maupun sebaliknya. Saya tarik dari kedua pusat massa mereka, saya namakan vektor posisi tersebut R. Jadi R ini merepresentasikan posisi M1 relatif terhadap M2 ataupun sebaliknya. Nah, mereka akan berinteraksi, baik itu interaksinya tarik-menarik, atraktif, atau tolak-menolak, repulsif, oleh suatu gaya yang kita bisa golongkan sebagai gaya sentral jika arah gaya tersebut, saya namakan misalnya F21. F21 adalah gaya tarik dari yang dialami objek M1 akibat pengaruh M2. Jika F21 ini arahnya paralel, searah dengan atau berhimpit dengan arah vektor posisi M1 relatif terhadap M2. Dan juga sebaliknya, maka F12 adalah gaya yang dialami oleh massa 2 akibat pengaruh massa 1 dan arahnya itu paralel atau berhimpit dengan arah vektor posisi M2 relatif terhadap M1. Jika itu yang terjadi, maka gaya F21 dan F12 ini bisa kita golongkan sebagai gaya sentral. Secara lebih eksak, secara lebih precise, mathematically, maka suatu gaya dinamakan gaya sentral jika secara umum gaya bergantung pada posisi, dia hanya bergantung pada arah radial atau jarak radial. Jadi Anda bisa membedakan ya, R vektor dengan R tanpa vektor. Ini adalah besar skalar dari R vektor. Jadi gaya F dinamakan gaya sentral jika dia hanya bergantung pada jarak radialnya, tidak bergantung pada sudut
angular, theta maupun sudut azimutal phi dari sistem. Oke. Nah, suatu gaya sentral tentunya bisa secara umum bisa kita turunkan dari suatu potensial atau energi potensial, ya, gradien minus gradien dari suatu energi potensial, sehingga bisa saya tulis sebagai minus dv dr arah radial. Nah, ada suatu properti atau sifat yang cukup penting bagi gaya sentral yang berkaitan dengan angular momentumnya atau momentum sudut. Apa itu? Kalau Anda lihat di sini, kita tahu bahwa momentum angular itu didefinisikan sebagai cross product antara posisi atau vektor posisi dengan momentum linearnya, momentum linear dari si partikel. P itu kita tahu definisinya adalah M dikali V. Nah, kalau saya tarik derivatif terhadap waktu dari momentum angular, saya menulis momentum angular sebagai L kecil untuk membedakan dengan Lagrangian yang kita sudah pelajari sebagai L besar agar tidak membingungkan. Oke, kalau saya tarik derivatif dari momentum angular, momentum sudut terhadap waktu secara vektorial, kita bisa ikuti R cross P, maka berlaku aturan Leibniz dr dt cross P ditambah R cross dp dt. Dr dt, jika R adalah vektor posisi, maka turunan terhadap waktu menjadi kecepatan, ya kan? Dan jika P adalah momentum linear, maka turunan terhadap waktu adalah gaya. Maka di sini saya punya dua suku. Suku pertama adalah V cross P itu sendiri adalah M dikali V, ya. Dan suku kedua adalah R cross F. Sekarang lihat apa suku pertama ini? Suku pertama V dikalikan dengan dicrosskan dengan V. Massa adalah skalar, saya bisa keluarkan dari cross product. Kita tahu bahwa ini pasti 0. Sekarang R cross V. R cross V, ya ini mendefinisikan apa yang kita namakan sebagai torsi. Tapi ketika gayanya, F-nya adalah gaya sentral, ketika F-nya adalah gaya sentral, maka dia hanya fungsi dari jarak radial, maka cross product ini juga akan 0. Karena sekarang F-nya sebanding dengan R. Maka saya akan memiliki suatu fungsi, suatu operasi R dicrosskan dengan suatu fungsi yang bergantung pada R juga. Ini juga 0. Yang kita lihat bahwa momentum angularnya itu turun derivatif dari momentum angularnya itu 0. Konsekuensinya adalah momentum angularnya conserved. Ya. Jadi di sini kita punya satu teorema bahwa jika suatu partikel itu bergerak berdasarkan pengaruh gaya sentral, maka angular momentum atau momentum angular dari partikel tersebut atau dari sistem tersebut itu kekal, conserved. Nah, konsekuensi lainnya itu seperti apa? Anda bisa lihat, saya punya sedikit ilustrasi di sini. Kalau M di sini adalah massa partikel, titik pusat di sini adalah titik pusat acuan dari koordinat, R adalah posisi dari si partikel relatif terhadap titik acuan, dan P adalah momentum linearnya. Dari sini saya bisa mengkonstruksi momentum angular, arahnya jika gerak tersebut membentuk bidang XY, maka arah momentum angular menembus sumbu Z.
Jika partikel tersebut bergerak berdasarkan pengaruh gaya sentral, maka momentum angularnya konserv. Kalau dia konserv, kekal, maka tidak akan ada perubahan pada momentum angular, baik besar maupun arah. Dengan demikian, jika pada awalnya partikel tersebut bergerak pada bidang XY akibat pengaruh gaya sentral, maka selamanya dia akan bergerak dalam bidang XY. Dia tidak akan mengubah orientasi bidangnya. Kenapa? Karena arah L-nya konstan, dia tidak boleh berubah-ubah. Jadi suatu partikel atau suatu objek yang bergerak pada bidang plane, suatu bidang akibat pengaruh gaya sentral, maka selamanya dia akan bergerak dalam bidang yang sama. Ini bisa Anda terapkan pada kasus astronomi. Kalau Anda lihat planet-planet, ambil misalnya tata surya. Tata surya, planet-planet itu bergerak mengelilingi matahari akibat pengaruh gaya gravitasi. Gaya gravitasi seperti halnya gaya Coulomb itu juga termasuk dalam gaya sentral yang sedang kita bicarakan. Nah, karena gaya gravitasi ini adalah gaya sentral, maka momentum angular dari orbit planet-planet tersebut itu konserv. Dengan demikian, maka mereka semua bergerak dalam bidang. Artinya dalam bidang adalah bahwa planet itu mengelilingi matahari pada satu bidang datar tertentu. Jadi kalau Anda bisa menggunakan koordinat bola, maka Anda bisa katakan bahwa mereka bergerak pada koordinat, Anda bisa mengambil koordinat theta sama dengan pi per 2. Jadi tidak ada variasi pada koordinat theta. Bisa dipahami? Oke. Baik, inilah suatu teorema yang cukup penting, konsekuensi dari gaya sentral.